Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua dan segenap pengurus besar Masjid Raya Nurul Watan Provinsi Riau, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib menjelang Isya, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, karunia, keberkahan yang Allah berikan, yang mana nikmat ini begitu banyak Allah berikan kepada kita sampai kita tak mampu untuk menghitungnya. Sebagaimana firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau engkau mencoba untuk menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan mampu untuk melakukannya. Nikmat yang banyak ini Allah berikan untuk kita, dan Allah hanya meminta dari kita untuk menjadi hamba yang tahu bersyukur, tahu berterima kasih. Maka dengan syukur kita itu Allah malah tambahkan lagi nikmat untuk kita. Namun Allah juga menjanjikan ancaman, kalau nikmat yang sudah ada tidak kita syukuri, kufur nikmat, tak pandai kita berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan kita karunia, tak pandai kita berterima kasih kepada manusia yang menjadi jalan dari nikmat Allah disampaikan kepada kita, maka tunggulah azab Allah datang kepada kita. Boleh jadi nikmat itu Allah hilangkan, Allah kurangi, atau bahkan Allah ganti dengan kesusahan demi kesusahan. Maka sama-sama kita terus mengingat Allah dan bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat seiring salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat beliau, dan syafaat beliaulah yang menjadi awal mula dari segala kebaikan untuk kita umatnya. Karena dengan syafaat beliau, maka mudah-mudahan hal-hal yang sulit yang akan kita temui di akhirat menjadi lebih mudah. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, perbanyak mengikuti sunnah Rasulullah dan memperbanyak salawat serta salam kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Malam hari ini insyaallah kita kembali melanjutkan kaji kita dari kitab Nasaihul Ibad karya Syekh An-Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Di dalam sebuah riwayat, ruwiya annahu alaihi salam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja dzata yaumin ala ashabihi. Nabi keluar menemui sahabat-sahabatnya. Faqal, kemudian Nabi bersabda, kaifa asbahtum, bagaimana keadaan kalian hari ini, kata Rasulullah. Nah, ini kebiasaan Rasulullah menyapa sahabat-sahabatnya, bertanya bagaimana kabarnya. Ini merupakan sebagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepedulian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita termasuk orang yang meskipun basa-basi, Bu, Bapak sekalian, meskipun basa-basi, gimana Pak kabarnya, sehat, mudah-mudahan selalu diberkahi Allah. Bagaimana Ustadz kabarnya, sehat? Bagaimana Ibu kabarnya, sehat?
Seandainya kita melakukan ini dengan niat ingin mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka basa-basi kita yang setiap hari kita lakukan itu bisa menjadi tabung amal pahala untuk kita. Kenapa? Karena kita niat ittiba'an lin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnah Rasulullah. Rasulullah SAW begitu. Rasulullah peduli dengan sahabat-sahabatnya, Rasulullah peduli dengan kaum kerabatnya, Rasulullah peduli dengan umatnya. Maka Nabi bertanya bagaimana keadaan mereka, apa yang bisa Nabi lakukan untuk mereka. Nah, kali ini Nabi keluar kepada sahabat-sahabatnya lalu bertanya, bagaimana keadaan kalian hari ini? Faqalu, maka sahabat-sahabat pun menjawab beliau, asbahna mu'minina billah. Wahai Rasulullah, kami keadaannya hari ini dalam keadaan beriman kepada Allah. Ini jawaban yang istimewa, karena biasanya kita kalau ditanya orang, gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, baik, sehat. Kan itu kita jawab. Kita menjawab kondisi kesehatan jasmani kita. Adapun sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya bagaimana keadaannya, mereka tidak menjawab kondisi fisik mereka, mereka menjawab kondisi keimanan mereka. Asbahna mu'minina billah, kami keadaannya hari ini beriman kepada Allah. Nah, ini luar biasa sahabat. Orang-orang yang hebat jawabannya juga hebat. Sahabat adalah orang-orang yang istimewa, hebat, maka jawaban mereka pun istimewa dan hebat. Kalau kita, ya kita orang biasa, ditanya gimana kabarnya, sehat Pak, sehat Bu, kan begitu. Kalau sahabat ditanya bagaimana kabarnya, dalam keadaan beriman kepada Allah. Karena memang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah orang-orang yang benar-benar memperjuangkan iman mereka dari nol. Mereka sahabat-sahabat besar ini bukan lahir dalam keadaan beriman. Mereka lahir dalam keadaan musyrik kepada Allah. Lalu mereka diajak Nabi untuk masuk Islam dan keadaannya sulit. Mau masuk Islam itu sulit di kota Mekah. Kalau ada yang masuk Islam disiksa, ada yang masuk Islam diancam untuk dibunuh. Susah. Untuk mengikrarkan iman saja susah. Nah, sahabat-sahabat Rasulullah itu bertungkus lumus istilahnya, bersusah payah untuk mendapatkan iman agar mereka ini menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka bangga bahwa mereka saat ini ketika ditanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana keadaannya, bersyukur mereka masih dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada gangguan-gangguan dari kafir-kafir Quraisy, ya. Tidak ada ancaman-ancaman mereka untuk harus keluar dari agama Islam. Mereka senang, mereka bangga, mereka bahagia menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memang pantas jawaban para sahabat itu mu'minina billah, dalam keadaan beriman kepada Allah. Faqal, maka Nabi bertanya lagi. Apa yang Nabi tanyakan? Wa ma alamatu imanikum, apa tanda-tanda keimanan kalian? Nah, tadi ngakunya beriman. Nah, maka Nabi tanya lagi, apa tanda-tandanya kalau kalian itu beriman? Apa tanda-tandanya? Qalu, mereka menjawab, para sahabat menjawab, yang pertama, nasbiru alal bala. Ini yang paling pertama, kami bersyukur atas ujian dan cobaan. Bala, baliyah. Dan memang semua manusia akan diuji dengan cobaan. Di Al-Quran, Al-Baqarah 155, qauluhu azza wa jalla, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan menguji kalian, wala nabluwannakum. Di situ ada taukid dia di sana. Ada nunu taukid, artinya sungguh kami akan menguji kalian. Bisyai'in. Ini dia. Kalau kata-kata dalam Al-Qur'an itu detail. Ya. Bisyai'in, dengan sesuatu. Jadi bukan dengan semuanya. Dengan sebahagian, bi makna tab'id, sebahagian. Dengan sebahagian sesuatu. Dari apa? Al-khawf, dari rasa takut. Ini ujian-ujian yang ditimpakan kepada manusia, ujian dari rasa takut. Takut macam-macam takut ini. Takut dengan hewan buas, takut dengan penguasa yang zalim, takut dengan macam-macam takut kita, ya. Beruntungnya kita di Indonesia, khususnya di Pekanbaru, Riau, kita dalam keadaan aman. Saudara-saudara kita di Palestina itu menghadapi khauf, rasa takut. Takut dari apa? Takut kejatuhan bom. Tiba-tiba datang bom dari Israel. Akan begitu. Itu juga ujian yang Allah berikan kepada sebahagian manusia. Saat ini yang sedang diuji dengan ujian ketakutan itu adalah saudara-saudara kita di Palestina. Saya teringat dulu tahun 99, saya waktu itu karena saya lahir di Aceh, besar di Aceh, saya menikmati masa-masa DOM, daerah operasi militer, masa-masa GAM, Gerakan Aceh Merdeka, ya, masa-masa konflik di sana tahun 98-99. Rasa takut mencekam. Mau sholat ke masjid susah, keluar subuh tak bisa, tak berani kita. Padahal jarak dari rumah ke masjid paling sekitar 100-200 meter, tapi pos penjagaan udah beberapa itu. Lagi sholat taraweh tiba-tiba pecah, ya, pecah konflik, pecah kontak namanya. Tangtung, masya Allah. Ya, lagi sholat tarawih pada tiarap semua, Pak. Allah. Takut, ya gimana nggak takut? Musolanya itu nggak ada dinding, terbuka ya. Nah, sempat ada peluru nyasar, ada rasa takut. Ya. Subhanallah. Rasa takut adalah bagian dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka ketika kita diuji dengan rasa takut, kita harus memiliki kesabaran untuk menghadapi rasa takut itu. Wal-ju' yang kedua, rasa lapar. Subhanallah. Kita insyaallah di Pekanbaru ini, semiskin-miskinnya kita, masih adalah yang mau membantu-bantu kita, ya. Seburuk-buruknya kondisi seseorang, kalau minta-minta di jalan, masih ada yang memberi begitu. Saudara kita di Palestina nggak tahu mau kemana lagi mereka minta, nggak tahu mau kemana lagi. Kondisinya sangat-sangat lapar. Bahkan kalau kita lihat di beberapa video-video yang dikirimkan oleh relawan-relawan di sana, bagaimana kurus keringnya anak-anak di sana. Itu adalah bagian dari ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada mereka. Jadi jangan kita sangka kita keadaan aman, nyaman, damai, tentram seperti sekarang, nggak bisa kejadian seperti di Palestina. Dulu ketika saya kuliah di Suriah, ya kebetulan kenanya konflik-konflik terus Pak Bu. Ya, di Aceh merasakan konflik. Untung di Suriah nggak sempat sampai parah konfliknya. Di Suriah dulu tahun 2003 saya ke sana, kondisi aman, nyaman, damai, tentram, luar biasa, enak, luar biasa. Rakyatnya sejahtera, makmur. Bahkan kami pelajar kalau naik taksi, ya, ini tukang taksi ini,
ya, pergi berangkat ke rumah perhimpunan pelajar, ditanya sama supirnya, talibul ilm, pelajar agama? Naam sidi, iya tuan. Masya Allah, min aina? Min Indonesia. Masya Allah, Masya Allah. Yalla, iqra' lana al-Quran, baca untuk kami Al-Quran. Aish, yang mana? Ya, masyid, yang terserah kamu, bacalah. Apa baca yang kita hafal kan? Baca surah Ad-Duha, baca surah Al-Lail, gitu-gitulah kita baca sampai ke tempat tujuan. Sampai di sana, berapa Pak? Balas free katanya. Loh, tidak bisa gitu, Tuhan kan cari nafkah. Iya, saya cari nafkah katanya, tapi saya dapat barokah dari bacaan kalian. Masya Allah. Nah, itu kenapa? Karena kondisi mereka dalam keadaan makmur. Bahkan supir angkot juga sering menggratiskan, supir taksi sering kami ngasih gratis sama kami, karena kondisi mereka makmur, sehingga siapapun bisa bersedekah. Tahun 2019 pasca perang, kan perangnya mulai tahun 2009-2010 itu pecah perang di Suriah, dan nggak ada yang menyangka seperti itu. Awalnya tenang tentram, 2009-2010 bisa pecah perang sampai hancur lebur Suriah. 2019 saya kembali ke sana mengantarkan mahasiswa baru, kondisi sudah berbeda ya. Pasca perang dan juga embargo ekonomi ya, dari Eropa dan Amerika itu membuat masyarakat di sana banyak yang kesusahan. Jadi tidak ada lagi yang kita naik taksi itu baca Quran aja, itu tidak ada lagi ya. Nah, itulah dia. Rasa lapar itu bisa diuji kepada siapapun, kapanpun, di negara manapun. Maka kita beruntung di Indonesia ini dalam keadaan aman, nyaman, damai, tentram. Semiskin-miskinnya kita, insya Allah ya, masih bisa kita cari makan, masih bisa ya, ada yang memberikan kita support makan, masih ada, asalkan kita mau bergerak aja. Maka patut disyukuri, aman dan tidak kelaparan, artinya bisa cari makan kita, syukur, alhamdulillah ya. Jangan kita merasa aman dari itu, karena bisa saja terjadi, apapun bisa terjadi di dunia ini. Ukraina tak pernah kepikiran sama rakyatnya bakal perang dengan Rusia, nggak pernah kepikiran sama sekali itu, tapi terjadi. Jadi kita jangan pernah merasa aman dari ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, subhanallah. Wa naqsim minal amwal wal anfus, kehilangan harta. Ini kadang yang kecurian, kadang kebakaran ya, subhanallah, hilang harta bisa terjadi. Beberapa waktu yang lalu terjadi banjir bandang kan di dekat apa namanya air terjun itu kan. Ada satu kafe di situ, banyak habis hilang, kafe-kafenya hilang semua, berapa ratus juta itu kan hilang begitu saja dengan satu sapuan, satu malam aja selesai. Bagi Allah mudah, apa susahnya bagi Allah untuk menghilangkan harta kita itu? Tidak ada susahnya. Terjadi konslet kebakaran, rumah terbakar, dibangun ratusan juta, satu malam habis semua, mudah bagi Allah, apa susahnya? Dan ketika Allah mencoba yang demikian, menguji demikian, ya itu ujian dari Allah, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal anfus, kehilangan nyawa, orang yang kita sayang, orang kita cinta. Ya memang cerita kalau kita di atas mimbar ini agak ringan ya kan, cerita hilang harta, sabar, hilang nyawa, sabar. Kalau kejadian nangis, guling-guling ya, tapi memang harus begitu, harus disampaikan dulu sehingga ilmunya dapat dulu sebelum nanti kejadian. Jangan udah terlambat, tidak dapat ilmunya lalu kejadian, susah. Subhanallah. Wassamarat wa basyiris sabirin.
Nah, jadi sahabat mengatakan tanda-tanda iman kami ya Rasulullah, nasbiru alal bala. Itu yang paling pertama. Kami bersabar atas ujian dan cobaan. Kalau sahabat, ujian dan cobaannya itu memang udah top, teruji betul. Semenjak masa di Mekah mereka mempertahankan iman, luar biasa. Sahabat Bilal ditimpa, sahabat Ammar bin Yasir, orang tuanya disiksa sampai meninggal dua-dua. Ujian cobaannya luar biasa kalau sahabat ini, teruji betul. Ya, maka kalau mereka mengatakan tanda iman kami adalah bersabar atas ujian dan cobaan, pantas. Memang sahabat pantas menyebutkan demikian. Kesabaran mereka luar biasa. Sabar mereka membersamai Nabi, sabar dalam perang-perang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa itu memang, sahabat luar biasa. Lalu yang kedua, wa nashkuru 'ala raha, dan kami bersyukur atas kelapangan, kelegaan yang Allah berikan kepada kami. Dulu para sahabat di kota Mekah kucing-kucingan, mau ibadah tak berani mereka sholat untuk sholat di Masjidil Haram, tak berani. Sahabat-sahabat baru berani sholat di Masjidil Haram semenjak Islamnya Umar dan Hamzah. Sayyidina Umar dan Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhuma baru berani itu. Sebelum-belumnya tak berani mereka. Sholat di rumah aja, ibadah di rumah saja, paling ke Ka'bah itu untuk tawaf aja, tak berani mereka karena luar biasa kucing-kucingan. Setelah mereka hijrah dari Makkah menuju Madinah, mereka mendapatkan kelapangan di dalam mengamalkan Islam. Tidak ada lagi yang mengejar-ngejar mereka. Mereka bisa dengan bebas untuk sholat di Masjid Nabawi. Makanya sahabat itu memang tingkatan imannya beda, Pak Bu. Beda imannya dengan umat-umat yang lain. Kenapa? Mereka berjuang mempertahankan iman mereka itu. Ada perjuangan mereka gitu. Sehingga ketika mereka telah mendapatkan suasana yang lapang, suasana yang senang, mereka menggunakannya untuk benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mirip-mirip kayak orang yang waktu kecilnya susah, lalu dia berusaha keras, bekerja keras sampai jadi orang yang berkecukupan. Ini beda dengan anak-anak yang lahir udah kaya gitu. Beda. Kenapa? Orang yang dahulunya miskin lalu bekerja keras jadi orang kaya, dia akan ingat bagaimana susah payah, jerih payahnya, keringatnya untuk mendapatkan harta itu. Sementara anak yang lahir dalam keadaan kaya, tak pernah dia merasakan itu. Udah dapat kaya kiannya, nggak dirasakannya bagaimana perjuangan, sehingga dia kurang menghargai harta. Makanya kadang-kadang kita lihat sebagian orang nggak menghargai begitu. Subhanallah. Nah, begitu juga dengan iman ini tadi. Kita, Bapak Ibu sekalian, yang lahir dalam keadaan sudah beriman. Orang tua kita Islam. Ayah saya Islam. Maka saya lahir dalam keadaan Islam. Dan itu kenapa? Karena kita Islam dari bayi, kita kurang memiliki rasa penghargaan atas iman kita. Sementara saudara-saudara kita yang mu'alaf, yang mereka berjuang untuk menjadi seorang muslim, mereka benar-benar menghargai apa itu menjadi seorang muslim, apa itu ibadah. Mereka menghargai karena berat. Beberapa waktu yang lalu saya diundang sebagai narasumber untuk memberikan materi di hadapan para mu'alaf yang ditaja oleh Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Di sela-sela pemberian materi, saya meminta sebahagian daripada peserta untuk sharing cerita gimana dia masuk Islam. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian, ya. Macam-macam ceritanya. Ada yang diusir sama keluarganya, ada yang dihantam sama kursi,
Ada yang nggak diberikan akses keuangan lagi, nggak dikasih apapun lagi, macam-macam. Tapi mereka memilih untuk tetap menjadi seorang muslim. Berat mereka, berat. Ada yang sampai awalnya dia anak orang yang berkecukupan, semua cukup, motor ada, semua disediain, masuk Islam dia nggak dikasih apa, diusir, jadi garim dia. Ya. Cuman dikasih boleh keluar dari rumah, cuman baju sama celana aja keluar. Makanya kita yang lahir dalam keadaan Islam ini kurang menghargai. Makanya banyak di antara kita istilahnya Islam KTP, Islam tapi sholat malas, Islam puasanya bolong-bolong. Kita nggak menghargai itu, kurang menghargai. Tapi bagi orang-orang yang itu tadi memperjuangkan, maka Bapak Ibu sekalian, kita harus memperjuangkan iman kita. Perjuangkan iman kita ini. Kalau kita tidak ada pengorbanan untuk iman kita, kita nggak akan merasakan betapa manisnya iman itu. Nggak kita rasakan itu. Ini mirip-mirip lah kalau misalnya ada seorang laki-laki mengajar istri, kan begitu, mengajar calon istri, berat perjuangannya. Nah, itu betul-betul dirasakan bagaimana dia sangat menghargai telah mendapatkan istrinya itu. Tapi kalau yang gampang-gampang aja jarang itu, ya. Sepilih aja dia. Nah, jadi seperti itu, ya. Ada perjuangan di sana. Dan ketika sudah Allah berikan kelapangan, keleluasaan, maka kita syukuri. Sebagaimana sahabat mengatakan, wa nashkuru 'alal rakha. Kami bersyukur di masa-masa kami ini tenang, tentram, lapang, nyaman. Dan itu dibuktikan sahabat. Sahabat itu sholatnya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Bahkan mereka saling berlomba, ya, untuk bisa lebih banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berlomba. Kita berlomba apa? Berlomba mengumpulkan uang aja kita, kan? Tidak ada masalah, tapi berlomba juga lah kita untuk mengumpulkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Bentuk dari pengorbanan dan perjuangan kita untuk iman kita. Kalau ini lewat, rugi betul rasanya kita. La haula wa la quwwata illa billah. Lalu yang ketiga, narda bil qada. Kami menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama apa? Pertama sabar atas ujian, yang kedua bersyukur atas nikmat kelapangan yang diberikan, yang ketiga menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang takdir Allah ini akan berlaku. Kalau di dalam bahasan dari rukun iman yang keenam itu kan ada bil qadri khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Dalam hadis Sahih Muslim disebutkan demikian. Sebenarnya tidak ada takdir yang buruk, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan hal yang buruk untuk hamba-hambanya. Hanya saja bentuknya tidak menyenangkan gitu, makanya disebut dengan takdir yang buruk. Padahal tidak ada yang buruk. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang maha baik, tidak memberikan takdir yang buruk kepada manusia, tapi mungkin bentuknya nggak enak gitu. Bentuknya nggak enak. Sahabat kita, saudara kita di Palestina dalam keadaan yang sekarang, kalau kita pandang, buruk nggak keadaan mereka? Buruk. Takdir mereka saat ini dalam pandangan manusia buruk. Mereka kekurangan makan, mereka diancam untuk dibunuh dan lain-lain. Tapi kalau kita mau melihat sisi positifnya, saudara-saudara kita di Palestina itulah yang saat sekarang ini mati syahid. Kalau kita macam mana mati syahid? Kalau kita macam mana kita mau mati syahid? Dalam keadaan aman, nyaman, tentram, damai. Mati syahid yang sesungguhnya itu saudara kita yang di Palestina itu.
Mereka berperang melawan siapa? Melawan kafir harbi, kafir yang menyerang orang Islam. Makanya mereka itu mati syahid. Orang yang mati syahid diampunkan dosa-dosanya, dijamin masuk surga. Itu secara pandangan zahir mata kita, kasihan betul memang, sedih betul memang, buruk betul memang nasib saudara kita di Palestina. Tapi di balik itu, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa? Mereka bisa mati syahid. Kita tidak bisa. Kita paling kalau mau mati syahid, syahid akhirat yang bisa. Apa itu? Lagi belajar. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang. Kan itu. Tapi itu kan syahidnya syahid akhirat. Tidak ada orang pergi belajar lalu meninggal di jalan terus nggak dimandikan. Enggak, tetap dimandikan. Tapi saudara kita di Palestina, wafat mereka itu nggak dimandikan. Karena mereka mati syahid. Orang mati syahid tidak dimandikan, langsung dikafankan, langsung dikuburkan, disolatkan, dikuburkan. Nah itu. Jadi secara hakikatnya tidak ada takdir yang buruk, hanya saja memang itu takdir yang tidak menyenangkan. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terdapat riwayat yang menyebutkan bahwasanya takdir manusia di Lauhil Mahfuz sudah Allah tuliskan 50.000 tahun sebelum manusia diciptakan. Coba bayangkan, manusia belum diciptakan, takdirnya sudah ada. Jadi kita ini menghadapi takdir, terima saja gitu. Mau ngelawan kayak mana, nggak bisa. Kalaupun kita ingin merubah takdir kita, yang bisa merubahnya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana Allah bisa mengubahnya? Angkat tangan kita, menangis kita, meminta kepada Allah, ya Allah, Allahumma aslih ahwalana, ya Allah, perbaikilah kondisiku, ya Allah, kondisi kami, ya Allah. Itu yang bisa kita lakukan. Baru kita bisa menjalankan ikhtiar-ikhtiar duniawi sebagai asbab. Beriman kepada takdir Allah bagian dari rukun iman, dan ini tak boleh terpisahkan dari kehidupan keimanan kita. Karena memang dalam kehidupan ini tidak semuanya selalu sesuai dengan yang kita mau. Tidak semuanya. Kita ingin punya anak laki-laki, lahir anak perempuan. Kita ingin lahir anak perempuan, lahir anak laki-laki. Kita ingin punya anak, tak lahir-lahir anak. Kita tak ingin punya anak, muncul dia. Begitulah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin usaha, inginnya sukses, ya. Ternyata boncos, rugi. Ada orang apapun usahanya sukses, ada, bukan tak ada. Contoh sajalah misalnya Abdurrahman bin Auf, orang yang Allah takdirkan jadi orang yang sekaya-kayanya manusia. Dia ingin jatuh miskin, tapi kan nggak boleh dalam Islam itu, tak boleh buang-buang uang, tabzir tak boleh, israf tak boleh, haram. Maka cara paling mulus yang bisa dipikirkan oleh Abdurrahman bin Auf, ketika nanti kebunnya ini berbuah, panen, ada menyebutkan kebun kurma, ada menyebutkan kebun anggur, ya, sama saja itu. Ketika kebunnya nanti panen, dia nggak langsung dia jual, dia simpan dulu di dalam gudangnya supaya nanti, ya, hasilnya ini busuk dulu, dia menurun kualitasnya. Kalau turun kualitasnya harganya murah, kan itu dia. Itu niat Abdurrahman bin Auf. Tahan dulu katanya, tahan dulu, jangan dijual, biarkan dulu agak membusuk, ya, udah agak-agak sedikit turun kualitasnya, agak membusuk dia, baru dijual. Ternyata ketika mau dijual, terjadi wabah penyakit di Yaman. Abdurrahman bin Auf kan di Madinah, di Yaman terjadi wabah penyakit.
obatnya adalah anggur busuk. Harusnya anggur itu kalau udah boncel-boncel, sudah mulai nggak bagus, harusnya dari misal anggaplah harganya 50.000 sekilo, ya, tinggal paling 5.000 aja. Kenapa? Udah nggak bagus. Itu pun kalau ada yang mau beli bagus lah. Tak ada yang mau beli kan? Ternyata terjadi wabah penyakit. Obatnya adalah anggur yang sudah busuk. Harga normal di pasaran 50.000, karena jadi obat meningkat 10 kali lipat, jadi 500.000 sekilo, kan begitu. Karena jadi obatnya, bukan lagi makanan, jadi obat, harganya naik 10 kali lipat. Bukan tambah miskin, tambah kaya dia. Abdurrahman bin Auf kuning dia. Awak mau jadi miskin malah bertambah kaya. Nah itu takdir itu, dia nggak akan salah arah, dia nggak akan keliru orang. Takdir itu akan berjalan. Kalau dalam sebuah hadis disebutkan, kullun muyassarun lima khuliqalahu, semua kita akan diarahkan oleh Allah untuk menjalani takdir yang telah ada dan digariskan untuk kita. Takdir kita sudah ada, tapi kita ini akan diarahkan ke sana. Contoh misalnya, seseorang ingin jadi tentara. Nah, dulu ada seorang anak, Bapak Ibu sekalian, anaknya pintar, pengen jadi tentara, mau masuk SMA Taruna Akabri, udah niat dia, udah niat, nilainya cukup. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba dia ikut jemaah tablik, ya. Setelah ikut jamaah tablik berubah pikirannya, nggak mau lagi jadi tentara, ya, nggak mau masuk Taruna Akabri, mau kemana? Masuk pesantren, mau jadi ustad. Ternyata memang takdirnya jadi ustad, jadi jalannya saja diarahkan ke sana. Dan anak kecil itu namanya Suryandi itu. Dulu saya cita-cita mau jadi tentara, Pak. Sudah siap semua. Keluarga sudah, tiba-tiba berubah. Ternyata takdir saya bukan jadi tentara negara Indonesia, tentara nasional Indonesia, tapi tentaranya Allah. Nah, disinilah kita berperang untuk menyelamatkan umat. Nah, itu dia. Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Kadang-kadang kita inginnya yang ini, tapi takdir kita bukan yang ini, maka Allah akan arahkan, membelok dia, balik dia. Ketika kita menghadapi ini, sudah terima saja, terima saja. Semakin kita ikhlas dengan takdirnya Allah, yang pertama hati kita, batin kita akan semakin tenang. Yang kedua, itu merupakan bentuk dari syukur atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Syukur, sudah selesai. Lalu ketika kita sudah merasakan ketenangan di sana, menerima takdir Allah di sana, lihat bagaimana keajaiban Allah nampakkan di depan jalan kita. Maka itu dulu yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Yakinlah Allah nggak akan memberikan yang buruk untuk kita, tidak ada yang buruk, ya. Semua itu baik insya Allah, ya, semua itu baik. Maka Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani takdir kita harus tenangkan diri kita, terima takdir apapun untuk diri kita. Mudah-mudahan di dalam kehidupan kita ini, apapun yang terjadi ke depannya, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apapun yang Allah takdirkan untuk kita, kita bisa melihatnya dengan kacamata positif. Kita bersabar dan mencoba untuk menerima takdir kita itu. Takdir saya sebagai A, saya terima. Takdir saya punya istri si B, saya bersyukur. Takdir saya punya anak si C, saya legowo. Semakin kita mampu
memiliki ketenangan batin itu, maka insya Allah kehidupan kita akan semakin berkualitas. Kenapa? Karena kita tidak lagi menggerutu di dalam hati kita. Yang paling susah itu kan menggerutu terus, nggak terima dengan apa yang telah Allah takdirkan. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini kaji kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah selamatkan kita dan selalu bimbing kita ke jalannya. Ya, mari sama-sama kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.